Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Karimah, NPM 1921020192, jurusan Hukum Tata Negara semester 8. Di sini saya akan kembali menyampaikan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. 2. Atau B, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah 101, yang ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wa An-Nasair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli, yaitu menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nashair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad As-Sarqo. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satibi mengatakan bahwa doktrin muqasid as-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam dalam kurung maqasid syariah: 1. Memelihara agama. 2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, dan 5. Memelihara harta kekayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.